Ada satu keputusan yang mungkin akan terlihat bodoh bagi banyak orang. Aku mengambil jurusan kuliah di DKV, menghabiskan bertahun-tahun belajar ilustrasi, mengerjakan freelance, bermimpi hidup dari gambar. Sampai akhirnya, aku menghapus semuanya. Bukan karena aku membenci menggambar, tapi aku mengetahui sesuatu yang membuatku takut untuk melanjutkannya. Eits, sebelum lanjut, aku sangat menyarankan kalian untuk menonton video yang ini terlebih dahulu, agar tahu dan memahami konteksnya secara keseluruhan. Terima kasih. Dari kecil, menggambar bukanlah sekadar hobi. Itu caraku mengekspresikan diri dan perlahan menjadi salah satu jalan keluarku untuk menuangkan isi pikiran yang gak bisa aku rangkai dengan kata. Hingga akhirnya, tibalah waktu di mana aku mengambil kuliah dengan jurusan desain komunikasi visual. Dari sana aku belajar banyak hal, dari anatomi, perspektif, warna, komposisi, nirmana, dan sebagainya. Semua waktuku dihabiskan untuk membuat berbagai macam gambar agar semakin jadi lebih baik. Pada semester akhir kuliah, aku mulai masuk dunia freelance melalui ajakan dari temanku. Dia mengajariku bagaimana cara membuat portfolio, cara berinteraksi dengan klien, dan yang paling membuatku tertarik adalah mendapatkan uang dari hasil gambarku. Bahkan aku merasa beruntung karena tak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan klien pertamaku. Dari penghasilan freelance yang aku dapatkan, aku bisa mencukupi kebutuhanku dengan cara bekerja dari mana saja dan kapanpun yang aku mau. Hal itu terus berlangsung hingga beberapa tahun setelah kelulusanku. Sampai suatu hari ibuku mengatakan padaku bahwa menggambar dilarang dalam Islam. Aku hanya bisa terdiam ketika mendengarnya karena tidak tahu harus memberikan respon apa. Tapi setelah kejadian besar yang aku alami di Jakarta, di mana berujung pada mengenalkanku Islam secara lebih mendalam, entah bagaimana perkataan ibuku selalu membuatku overthinking dan mendorong rasa penasaranku untuk mencari tahu kebenarannya. Meskipun kalau aku ingat-ingat, ini bukan pertama kalinya aku mendengar bahwa menggambar dilarang dalam Islam. Karena pada awal masa kuliah, salah satu dosenku pernah menyinggung hal ini. Namun karena dulu level kesadaran dalam beragamaku berbeda dengan yang sekarang, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Akhirnya, aku melakukan berbagai riset dengan membaca berbagai artikel dan video tentang larangan menggambar untuk menjawab rasa penasaranku. Semakin aku mencari, justru semakin banyak hadis yang kutemukan dan semuanya mengarah pada pembahasan yang sama, tentang larangan menggambar makhluk hidup dan konsekuensinya di akhirat kelak. Seketika, berbagai pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah 4 tahun kuliahku selama ini sia-sia? Kerjaan apa yang akan aku lakukan? Apakah aku juga harus merelakan animasi yang sedang kukejar? Berbagai pertanyaan terus menumpuk di kepalaku hingga membuat diriku panik. Tapi kemudian aku coba untuk menjernihkan pikiranku dengan berpikir positif bahwa tidak mungkin Allah menuliskan jalan hidupku ini dengan sia-sia. Pasti ada sesuatu yang masih bisa aku lakukan dengan skill menggambar yang telah aku pelajari. Kemudian aku melakukan riset sekali lagi untuk memahami apakah menggambar benar-benar dilarang dalam Islam ataukah ada batasan yang memperbolehkannya. Dan ternyata, setelah mencari dengan berhati-hati, aku menemukan pendapat beberapa ulama yang memperbolehkannya, namun dengan syarat yang jelas, yaitu tidak membuat gambar makhluk hidup secara utuh atau hanya siluet saja. Hal itu dikarenakan agar kita tidak menandingi ciptaan Allah, meskipun diri kita tidak berniat melakukannya. Dari sana aku merasa sedikit lega, karena masih bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan menggambarku. Lalu aku pun mulai menghapus gambar-gambar dan ilustrasi yang pernah aku buat, terutama mulai dari aku kuliah hingga yang paling baru. Harus diakui, hal ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Setiap gambar yang aku buat membawa kenangan tersendiri bagiku, momen ketika aku menggambarnya. Tapi dari lubuk hatiku, aku tahu ini semua demi keselamatanku di akhirat kelak. Aku juga mulai menghapus berbagai postingan animasiku di media sosial, termasuk yang viral dan telah ditonton banyak orang. Bahkan aku sedikit tersenyum ketika sedang menghapusnya, karena rasanya seperti ironi. Bagaimana aku berusaha keras membuat banyak animasi selama di Jakarta, hanya untuk menghapusnya di kemudian hari setelah mengetahui apa yang aku yakini benar. Lagi-lagi, memang bukanlah suatu hal yang mudah, tapi aku mengingatkan diriku, ini hanyalah dunia. Namun aku sempat ragu ketika akan menghapus akun freelance-ku, karena memikirkan pekerjaan apa yang akan aku lakukan setelah ini. Ditambah lagi masih ada klien yang berdatangan untuk order desain kepadaku. Sebagian diriku bertanya, kalau hal ini dilarang, kenapa masih banyak kesempatan yang datang menghampiriku? Kemudian sebagian diriku yang lain menjawab, bagaimana kalau ini adalah bentuk ujian dari Allah? Apakah kamu benar-benar tulus ingin meninggalkan karena Allah, atau hanya setengah-setengah karena masih memikirkan dunia? Namun pada akhirnya, terdapat sebuah petunjuk yang meyakinkanku untuk merelakan dan menghapus akun freelance-ku. Berikut adalah hadis dan ayat Al-Quran yang meneguhkan diriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jal, kecuali Allah akan menggantikannya bagimu dengan yang lebih baik bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Surah Ali Imran ayat 9. Hal pertama yang kudapatkan bukanlah pekerjaan baru atau tercapainya mimpiku yang lain, tapi ketenangan hati dan pikiran. Dua hal yang begitu krusial bagi diriku, karena dengannya aku bisa berkonsentrasi dan melakukan kegiatan tanpa terbebani rasa khawatir. Tak lama setelah itu, ayahku menawarkan kesempatan padaku untuk mengerjakan desain-desain sebuah produk dari seorang temannya. Meskipun terdapat perbedaan penghasilan dengan pekerjaanku yang sebelumnya, tapi aku meyakini ini adalah cara Allah menjawab kekhawatiranku. Setelah melalui semua proses ini, aku merasa tidak pantas jika hanya menyimpannya untuk diriku sendiri. Karena bisa jadi ada orang lain yang hari ini berada di posisi yang dulu pernah aku alami, belum pernah mendengar pembahasan ini, atau belum sempat mempelajarinya. Itulah salah satu alasan aku memberanikan diri membuat video ini. Bukan untuk memaksa siapapun mengambil keputusan yang sama denganku, tetapi agar semakin banyak orang mengetahui bahwa pembahasan ini memang ada, lalu mempelajarinya langsung dari Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama yang mereka percaya. Kalau dulu aku hanya berpikir bagaimana caranya bisa hidup dari gambar, sekarang aku ingin menggunakannya untuk membuat sesuatu yang lebih berarti bagiku dan bagi orang lain.